Ada apa? Apa kau sudah menemukan sesuatu? Kenrick duduk di samping Raina yang tengah berkutat dengan ponsel di tangannya. Sementara matanya terfokus pada hasil tes DNA yang dikirimkan Edward ke email pribadinya. Saat ini mereka masih berada di atas yah milik Kenrick dan menikmati sarapan pagi mereka di bawah guyuran sinar matahari pagi pantai Tropea. Julukan Jewel of Calabria memang pantas disematkan untuk salah satu pantai paling indah dari banyaknya pantai yang terbentang di wilayah Calabria tersebut. Apalagi, tempat yang berada di bawah tebing ini menjadi situs warisan dunia menurut UNESCO pada tahun 1995. Dan jaraknya juga dekat dengan kota Tropea. Hamparan pasir putihnya yang lembut membuat pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan wisatawan asing walaupun pantai ini sama sekali tidak pernah diiklankan atau dipromosikan oleh biro perjalanan manapun. Dan yang paling mengagumkan, di puncak tebingnya, terdapat gereja bersejarah yang dibangun ratusan tahun yang lalu dan menjadi ikon kota Tropea. Sungguh, honeymoon yang paling mengesankan bagi Kenrick maupun Raina. Marwastan. Kenrick berdecak. Cak. Apa kau melamun? Tidak, aku hanya terlalu bahagia karena sudah menemukan sesuatu, jawab Edward setelah terdiam beberapa lama. Pria itu tersenyum puas meski ia tahu Kenrick tidak akan bisa melihatnya. Mereka berbincang melalui sambungan telepon pagi ini dan Edward tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang selama ini mereka cari. Selain fakta bahwa Max adalah adikku. Tanya Kenrick dengan nada lirih dan berjalan sedikit menjauh dari Raina. Apa kau menemukan sesuatu yang lain? Ya, aku menemukan Mer Tomlinson. Di mana dia? Tanya Kenrick dengan tidak sabar. Bekerja sebagai koki di restoran milik keluarga Miller. Apa? Keluarga Miller? Juan Miller? Ya, Capo di Tutti Capo, bos dari segala bos. Bukankah tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya? Penjahat yang pintar pasti menerapkan prinsip membasuh muka dengan batu dan tidur beralaskan aliran air. Terdengar Edward melemparkan sebuah berkas di atas meja, tepat di depan seorang pria yang tengah terikat di kursi dengan wajah babak belur. Kau sedang bersama seseorang. Bukan siapa-siapa. Hanya orang Miller yang sudah menemukan Tomlinson lebih dulu dari kita. Tolong kau jaga pria tua itu, men. Dia saksi kunci dari keluarga Regan. Tentu saja. Dan apa kau sudah menyingkirkan Max? Edward menjentikkan jarinya. Dan seketika suara tembakan dan teriakan terdengar. Setelah itu hening menyelimuti. Edward mengambil kacamata hitam yang menggantung di kerah bajunya, dan ia mengenakan kacamata itu bersamaan dengan pintu ruangan yang dibuka oleh anak buahnya. Sudah. Bodyguardku sudah melaksanakan tugas dengan baik. Aku yakin Rose akan segera mengandung anak Max. Dan, kalau mengetahui sifatnya, adikku yang malang itu pasti akan bertanggung jawab dengan menikahi Rose. Well, Edward terkekeh geli, jika istrimu tahu kau pasti akan dibunuhnya. Aku sudah meminta Bert secepatnya pergi ke Las Vegas dan bekerja di sana. Rose dan Raina pasti tidak akan bisa menemukannya. Good boy. Baru kali ini kau melakukan hal yang benar, men. Sialan. By the way, apa kau menembak orang Miller? Kenrick menautkan kedua alisnya. Aku mendengar suara tembakan. Edward memutar tubuhnya dan melangkahkan kakinya pergi dari ruangan gelap tempat penyekapan kemudian mengangguk pelan. Sorry. Terlalu berbahaya membiarkannya hidup. Astaga, Kenrick terbatuk. Ia tersedak salivanya sendiri, sepertinya kau mafia yang sebenarnya, men. Benarkah? Tanya Edward santai, apakah aku sudah sekeren Paman Alexander? Kenrick mendengkus geli, kau tidak akan pernah bisa menyamainya. Sialan kau. Kalau begitu 1 jam lagi temui aku di Sisilia, ucap Edward lagi, kali ini berhasil membuat Kenrick mendelik dengan alis terangkat. Nah, itu akan menjadi masalah, ucapnya berusaha tetap bicara dengan nada tenang, aku sedang honeymoon. Dan aku tidak mungkin meninggalkan istriku sendirian. Sid.
Alis Edward bertaut kesal. Bisa-bisanya sahabat tidak tahu diri itu masih memikirkan honeymoon. Pria tampan itu menghembuskan napas kasar dan kembali berjalan menuju mobilnya. Terserah. Atau kau selamanya tidak akan pernah bertemu dengan Mer Tomlinson. Dan tidak akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Kenrick pada Edward yang sedang menyetir mobil. Sementara Adelard hanya duduk diam di kursi tengah sambil memainkan ponsel. Rupanya ancaman Edward beberapa saat lalu terbukti cukup efektif. Kenrick langsung datang tak lama kemudian setelah menitipkan istrinya di bawah penjagaan detektif sewaan paling terkenal di Sisilia. Kira-kira siapa keluarga mafia yang ikut campur? Apa Juan Miller sendiri? Lalu apa hubungannya mafia bengis itu dengan kakek? Edward masih diam. Pria tampan itu masih berkonsentrasi pada kemudi mobilnya. Mobil mahal keluaran Jerman itu meluncur mulus membelah kota Sisilia, melewati jembatan layang yang didirikan untuk menghubungkan dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai. Gedung-gedung bertingkat terlihat dari kejauhan sementara matahari terik musim panas menyengat tajam walau sudah berlindung di kaca mobil yang berlapis dengan kaca film tebal. Mesin pendingin dalam mobil juga sudah diputar ke suhu minimum tapi tetap saja tidak bisa meredam panasnya udara kota Sisilia. Aku tidak ingin menduga-duga sebelum ada bukti. Itu bisa mempengaruhi penilaianku, jawab Edward tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. Yang pasti, dengan adanya informasi yang akan kita dapatkan dari Mer Tomlinson nanti, kita bisa mulai mengarahkan investigasi kita dengan benar. Dia bersedia bekerja sama. Edward mengangguk, matanya menatap pada spion tengah mobilnya, memandang awas pada pria tampan yang duduk sendirian di kursi tengah. Apa rekaman kamera dari Unchle Alexander sudah kau bawa, El? Adelard menunjuk cakram penyimpan data di tangannya. Semua sudah ada di sini, termasuk rekaman dari kejadian dini hari tadi saat anak buah Miller yang hampir berhasil menangkap Mer Tomlinson. Adelard menghela napas, melihat semua data yang berhasil kita peroleh, sepertinya pelaku adalah salah satu dari anggota keluarga besar Regan. Aku setuju denganmu, El, ucap Edward dengan ketenangan air dalam, karena pelaku memburu semua orang yang terkait dengan surat wasiat dari kakek Regan, dilanjut pria itu lagi sambil membelokkan mobil menuju parkiran gedung. Jika memang lawan kita adalah seorang mafia, kita harus lebih berhati-hati. Karena mereka terorganisir dan sanggup melakukan hal-hal yang kejam. Lebih baik kau lipat gandakan pengawalan pada seluruh keluargamu, Ken. Termasuk istri dan ibu mertuamu. Kenrick membalas ucapan Adelard dengan senyuman samar meski hatinya berdebar menyadari kenyataan ini. Ia tidak menyangka jika ada seseorang sangat menginginkan kematiannya dan seluruh keluarganya hingga merencanakan rencana sedetail ini. Pria itu menghela napas panjang sebelum dia keluar dari mobil dan segera berjalan menuju ke pintu masuk. Mer Tomlinson sudah menunggu mereka di bawah penjagaan beberapa anak buah Edward dan Adelard. Mata biru Kenrick meneliti pria setengah baya yang duduk gelisah tak jauh darinya. Ia harus menghafalkan baik-baik wajah pria berusia pertengahan 50-an itu agar bisa mengenalinya di keramaian. Bukan tidak mungkin, anak buah Miller pasti akan menyerang lagi jika mereka sudah mengetahui identitas pria itu yang sebenarnya. Penjelasan Adelard cukup masuk akal. Hanya mafia yang memiliki basis kuat yang bisa menghilangkan beberapa orang hebat seperti James, Arthur, dan juga beberapa pengacara mereka. Dan orang yang sedang bermain-main dengannya kali ini adalah seseorang yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sosok bos dari segala bos tersebut, yakni sang mafia Sisilia, Juan Miller. Sialan. Kenrick, panggil Edward membuat pria itu mengangkat kepala dan memandang sahabatnya dengan muka tertekuk. Beliau Mer Tomlinson. Dan Mer Tomlinson, pria di depan Anda ini adalah Kenrick Arthur Regan, jawab Mer Tomlinson menyunggingkan senyum memamerkan gigi putihnya yang rata. Kau sangat mirip dengan ayahmu, Nak, James Regan. Sudah lama orang tua ini ingin bertemu denganmu, dan akhirnya kita bisa bertemu juga.
Terima kasih. Mer Tomlinson tertawa kecil, terakhir kali kita bertemu saat kau baru berusia 12 tahun, nak. Dan ketika ayah dan ibumu meninggal, kau bahkan tidak ditemukan, ucapnya dengan wajah menyesal. Kakekmu sudah berusaha mencarimu, tapi kau seolah-olah menghilang di telan bumi. Saya hilang ingatan. Saya bahkan melupakan semua kejadian sebelum saya berusia 12 tahun. Dan setelah kecelakaan itu, Roger menemukan saya dan menjadikan saya anak angkat. Mer Tomlinson langsung mengangkat kepala mendengar perkataan Kenrick. Pria tua itu memandang pria di hadapannya itu dengan tatapan penuh tanya, "Ya Tuhan, kau hilang ingatan. Apa kau juga melupakan kecelakaan yang menimpa kedua orang tuamu?" Saat terjadi kecelakaan itu, jenazah keduanya ditemukan, namun kau menghilang. Aku berkesimpulan kau masih hidup, nak. Dan karena aku merasa kecelakaan itu adalah pembunuhan, aku meminta kakekmu lebih berhati-hati. Apalagi tak lama kemudian Roger datang sambil membawa anak perempuan dan mengatakan pada Arthur bahwa anak itu adalah putri dari James Regan. Kenrick dan Edward saling bertukar pandang, apa saat itu kakek tidak melakukan tes DNA untuk Vanessa? Sudah, Mer Tomlinson menghela napas, dan dari hasil tes DNA Vanessa dan James, hasilnya 99% menunjukkan bahwa Vanessa adalah putri James. Itu kenapa Arthur percaya pada Roger. Alis Kenrick bertaut lebih dalam lagi, putri kandung. Desahnya pada bayangannya di depan cermin lantai, bagaimana mungkin? Aku rasa Vanessa menggunakan DNA milikmu, Ken, jawab Edward sambil terus mengutak-atik telepon seluler canggih di tangannya. Pria berambut coklat tua itu duduk di sofa dengan santai, tidak memedulikan Kenrick yang masih menatap Mer Tomlinson dengan wajah pias. Maksudnya, Kenrick akhirnya bersuara, tidak tahan lagi dengan keheningan yang menyelimuti dirinya. Rasanya ia tidak habis pikir jika Vanessa benar-benar bagian dari keluarga Regan. Vanessa mungkin saja menggunakan bagian dari tubuhmu untuk tes DNA itu, ucap Edward sambil tersenyum lebar, rambutmu atau mungkin bagian dari tubuhmu yang lain. Kau yang lebih tahu dengan itu. Ucapan Edward membuat rona merah sontak menjalar di pipi Kenrick dan membuat pria itu tersenyum malu. Tes. Itu hanya bagian dari masa lalu. Yang terpenting sekarang kau baik-baik saja, nak. Mer Tomlinson menepuk-nepuk bahu Kenrick, semua sudah berlalu. Dan sekarang tanggung jawab keluarga Regan beralih kepadamu, nak. Pria tua itu mendesah sebelum kembali meneruskan ucapannya. Paman akan menyerahkan salinan surat wasiat yang Paman bawa dan mengesahkan semuanya di pengadilan. Sedangkan surat wasiat yang asli ada di tangan nenekmu. Tambah pria tua itu lagi seakan menjawab pertanyaan di kepala Kenrick. Pria tampan itu tersenyum dan mengangguk, tampak jauh lebih santai walau gerak tubuhnya masih kaku. Tolong ceritakan semua tentang keluarga Regan, Paman. Mer Tomlinson mengambil napas panjang. Dia memandang ke arah meja dengan gelisah. Beberapa kali ia memandang ke arah Kenrick membuat pria itu menyadari bahwa pria tua itu memiliki mata coklat yang tajam. Kakekmu Lord Arthur Regan bersahabat baik dengan Mer Sebastian Chandradinata, ucap pria tua itu mulai bercerita, pandangannya tetap jatuh pada meja di depannya. Selama mereka menempuh pendidikan bisnis di London, mereka sudah bersahabat. Dan ketika Arthur mengalami krisis, Sebastian-lah yang mendukung finansial Arthur. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk menjodohkan cucu mereka karena putra mereka berdua sama-sama laki-laki. Mer Tomlinson terdiam, tubuh pria tua itu bergetar menahan emosi, hingga matanya berkaca-kaca. Saat itu ulang tahun Raina Chandradinata yang kelima. Setelah Sebastian menandatangani perjanjian investasi dan menginvestasikan seluruh dari harta bendanya untuk perusahaan Arthur atas nama Raina. Pria itu tewas tenggelam karena menolong cucunya yang didorong ke tengah danau oleh Davina Miller, putri dari Juan Miller. Kenrick menghela napas, astaga. Raina Chandradinata. Dia didorong oleh Davina Miller.
Matanya Kenrick bertubi-tubi. Pikirannya melayang saat istrinya hampir tenggelam di lepas pantai kemarin saat bermain wakeboarding bersama Edward. Ya, Raina Tjandradinata. Cucu satu-satunya Sebastian Tjandradinata. Mer Tomlinson berusaha menenangkan diri dan menghapus air mata dengan punggung tangan. Dia berusaha mengingat-ingat. Setelah kematian Sebastian, Arthur seperti orang gila. Dia bekerja sangat keras untuk mengembangkan semua usahanya. Dia tidak pernah istirahat kecuali hanya 2 jam sehari. Dia bertekad harus berhasil. Dan akhirnya, dia benar-benar berhasil mencapai puncak kejayaan seperti sekarang ini. Semua karena modal dan semangatnya dari Sebastian Tjandradinata. Tes. 1 tetes air mata Mer Tomlinson jatuh membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Begitu juga dengan Kenrick. Pria tua itu menutup matanya, berusaha mengingat kejadian bertahun-tahun lampau yang dia saksikan sebagai orang kepercayaan dari Lord Arthur Regen. Bagaimana perjuangan Arthur, mengapa surat wasiat itu sampai disaksikan oleh puluhan pengacara, dan membuat salinannya dengan perlindungan hukum yang sama kuatnya. Karena pria itu benar-benar amanah dengan harta titipan sahabatnya. Dan benar-benar ingin melindungi hak waris yang sebenarnya. Kenrick. Ya. Karena alasan itulah, kakekmu memberikan semua hartanya kepada Raina jika wanita itu menikah dengan cucu laki-lakinya dan itu berarti kamu. Arthur berharap kau menjaga Raina seumur hidupmu. Aku. Dia juga yang merancang surat wasiat itu, agar kau dan Raina mendapatkan semua harta keluarga Regen dan tidak akan pernah memikirkan perceraian. Karena ketika kalian bercerai, harta itu akan jatuh pada semua yayasan amal keluarga Regen dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, selain tunjangan seumur hidup kalian. Mata tajam Mer Tomlinson berkilau menatap Kenrick dengan tatapan penuh harap. Aku berharap kau menjalankan amanat Arthur dan menikahi Raina Tjandradinata, Kenrick. Aku sudah menikahinya, Paman. Pernyataan Kenrick membuat Mer Tomlinson tersentak. Gestur gelisahnya langsung lenyap, digantikan oleh sebuah senyum tulus. Benarkah? Ya, aku mencintainya. Dan kami sudah menikah beberapa hari yang lalu. Kami sedang honeymoon di Tropea saat ini. Sampai Edward menemukan Paman, dan membawaku ke tempat ini. Ya Tuhan. Syukurlah. Kau benar-benar memiliki teman-teman yang luar biasa, Nak. Mer Tomlinson menatap Edward dan Adelard yang sedari tadi hanya diam dengan tatapan memuja. Aku berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan aku dan mempertemukanku denganmu. Sama-sama, Paman, ucap Edward dan Adelard bersamaan sama membuat Kenrick memutar bola matanya jengah. Kalian berdua memang pria yang luar biasa. Mer Tomlinson terkekeh kecil. Begitu juga dengan Arthur, kakekmu itu adalah seorang pria yang luar biasa. Ada kilau kekaguman di matanya ketika pria itu menyebutkan nama Lord Arthur Regen. Dia merancang surat wasiat itu dengan detail, sehingga siapapun tidak akan bisa mendapatkan harta Regen, kecuali kau dan Raina. Selain itu, harta itu tidak akan pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Kenrick mengerutkan keningnya dalam, kenapa? Hal itu dilakukannya sebagai upaya balas budi untuk Sebastian. Aku sudah mengatakan kepadamu bukan. Semua modal yang dikembangkan Arthur adalah milik Sebastian. Sehingga dia beranggapan, dirinya bekerja untuk Sebastian. Itulah kenapa selama bertahun-tahun, Arthur hanya menggunakan gajinya sebagai CEO untuk menghidupi keluarganya tanpa mengambil sepeser pun keuntungan perusahaan untuk keperluan pribadinya. Kenrick mendesah, ya, kau benar, Paman. Kakek memang luar biasa. Lalu warisan untuk keluarga Regen yang lain. Kali ini Edward yang bertanya, membuat Mer Tomlinson menoleh ke arah pria berambut abu itu sambil menghela napas panjang. Warisan untuk nenek Kenrick berasal dari harta milik keluarga Arthur yang tidak seberapa. Itu pun selain dibagi untuk istrinya, sebagian lainnya diberikan untuk cucunya yang lain. Anak dari Savea. Alis Kenrick terangkat ketika mendengar penggakuan dari Mer Tomlinson.
Pria itu menggenggam pena di tangannya erat-erat, nyaris mematahkan benda itu menjadi dua bagian, ketika sebuah kenangan lama mencuat dalam ingatan. Kenrick menghela napas dalam untuk mengendalikan diri. Itulah kenapa terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Karena tidak puas dengan pembagian harta warisan dari kakek. Tanya Kenrick dengan ketenangan air dalam. Berawal dari pembunuhan kedua orang tuamu, kakek, dan juga beberapa pengacara, serta orang yang terlibat dengan warisan itu. Aku yakin alasan yang sebenarnya adalah karena ketidakadilan pembagian warisan. Dan itu berarti pelakunya adalah pembunuhan orang tuamu. Tanya Mer Tomlinson sebelum matanya terbelalak kaget. Napasnya tertahan dan dia memandang Kenrick dengan tegang. Aku ingat pada saat James dan Lily bertengkar hebat beberapa hari sebelum mereka kecelakaan. Mer Tomlinson menggigit bibir bawahnya. Mereka bertengkar ketika Savea, mantan pengasuhmu, datang menemui Lily sambil membawa anak laki-laki berusia sekitar 1 atau 2 tahun lebih muda darimu. Dan wanita rubah itu mengaku, anak laki-laki itu putra dari James. Sebenarnya kami sudah mengetahuinya sejak lama, tapi kami menutupinya dari Lily. Apakah Savea tahu perihal surat wasiat itu? Mer Tomlinson menghela napas panjang, entahlah. Sebenarnya aku sudah melarang Arthur untuk membocorkan surat wasiatnya kepada siapapun, sampai pihak yang berwenang membacakan untuk keluarganya ketika ia meninggal. Tapi Arthur mengatakan semuanya pada James. Kenrick memejamkan matanya kuat-kuat. Sekilas bayangan demi bayangan bermunculan di otaknya membuat kepalanya terasa berdentam menyesakkan. Dan James, ayahmu itu terlalu dibutakan oleh cinta dengan wanita yang bernama Savea itu. Mer Tomlinson meraup wajahnya kasar. Arthur tidak pernah menyukai wanita rubah itu, karena selain menggoda James, wanita itu juga menggoda Arthur. Kakekmu juga semakin membenci wanita itu, apalagi setelah Savea datang ke mansion keluarga Regan sambil membawa anak laki-laki yang hampir sebaya denganmu. Dan tak lama setelah itu, James dan Lily meninggal dunia, sementara kau menghilang begitu saja. Pria tua itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya sedikit bergetar. Aku yakin itu bukan hanya kecelakaan biasa, nak. Karena menurut penyelidikan polisi saat itu, rem mobil milik James tidak berfungsi. Mer Tomlinson menelan salivannya susah payah. Ia menyelesaikan ceritanya dengan tangan gemetar, sementara sebuah senyum muncul di wajah Edward. Akhirnya ia menemukan titik terang dari kasus ini. Jika dugaannya tepat, pihak yang paling dirugikan dengan pembagian warisan dari kakek Arthur adalah nenek Regan, Savea, dan Max. Tinggal mencari bukti saja, siapakah yang paling memungkinkan menjadi pelakunya di antara mereka bertiga.